Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara walaupun dan di dalam negeri ya. Dan dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku di mancanegara di dalam negeri, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan jadi nggak karuan dan diunggah ulang, jangan ya. Linknya saja, kalau nggak berkenan ya nggak usah, nggak apa-apa ya, linknya saja. Oke, di belakangku nggak ada papan tulis ya, jadi aku tidak akan menulis. Dan suasananya memang sengaja aku bikin lebih rileks di akhir pekan ya. Mungkin tadi baru ada yang pulang olahraga ya, sekarang sudah mandi, sudah duduk manis. Nanti sebelum jalan-jalan mungkin bersama keluarga mau jalan-jalan gitu, kita ngaji sejenak ya. Ya maksimal jangan sampai lewat 1 jam lah ya, karena mungkin kalian sudah bersiap-siap untuk jalan-jalan bersama anak, istri, keluarga, teman, atau ada appointment lainnya. Kita isi ruang itu dengan ngaji ya. Oke, aku lagi jenuh ya tentang membahas pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen ya. Insya Allah nanti berikutnya akan diunggah lagi dan akan kita bahas lagi ya, supaya tidak terlalu jenuh. Aku coba menawarkan topik lain, yaitu tentang perawan Maria atau keperawanan Maria gitu ya. Bukan tanpa sebab, semua itu ada sebabnya ya. Tuh kopinya Bapak. Bentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya tuh begini, kemarin Nduk Ranti ya. Jadi kalau orang Jawa itu panggilan kesayangan untuk anak cewek itu nduk ya. Kalau Batak itu butet gitu ya. Butet gitu ya. Makanya ada lagu Butet itu kan. Ketika sang bapak pergi ke medan perjuangan melawan penjajah Belanda itu ya, diabadikan dalam lagu Butet itu. Itu panggilan kesayangan ya. Kalau Jawa nduk gitu. Mungkin di daerah lain juga ada ya. Di Madura itu jebing gitu. Nduk Ranti kedatangan teman sekolahnya main ke rumah gitu loh. Namanya Angel gitu. Mungkin dari namanya kalian sudah bisa mengira ya. Namanya Angel. Nggak tahu lengkapnya siapa itu Nduk Ranti kalau manggil Angel gitu ya. Angel datang ke sini, ke rumahnya Nduk Ranti, ditemanin oleh bundanya gitu ya. Ya biasalah ya, anak-anak sama anak-anak, orang tua sama orang tua gitu. Meskipun aku sudah dapat info, tapi kan belum A1, belum langsung dari si pelaku informasinya. Ya. Kemarin itu langsung dari bundanya Angel. Dia mengaku bahwa dia mu'alaf. Gitu loh ya, mu'alaf. Kalau aku tanya sih bagaimana garis hierarki keluarganya, ternyata ibunya itu dari Jawa, Jogja atau mana gitu. Tapi bapaknya dari
Chinese Tionghoa ya. Nanti kalau aku bilang Chinese lebih salah lagi nanti. Enaknya Tionghoa ya. Karena kalau nggak paham tentang ras dan negara itu bisa jadi kacau nanti ya. Kalau Tionghoa itu merujuk ke suku atau ke ras, tapi kalau China itu negara ya. Republik Rakyat Cina bukan Republik Rakyat Tionghoa kan nggak begitu. Ya. Itu dari daerah Kepulauan Riau atau Bangka Belitung atau mana gitu. Bapaknya dari sana. Makanya aku tanya, apakah garis keimanan itu Kristen itu dia nggak mau disebut Kristen. Nanti aku ceritakan. Makanya kan ini aku bikin anunya apa namanya? Constraint. Kalau kita bikin karya ilmiah ya, baik skripsi, disertasi itu kan ada constraintnya. Constraintnya Katolik ya, bukan Protestan. Maka tajudnya itu nanti kalau lengkap tuh ya di video perawan Maria dalam Katolik dan Islam gitu loh. Ya, bukan Protestan. Jadi lebih nyempit dia ke Katolik gitu. Kekatolikannya itu dari jalur bapak dan aku tanya bapaknya sudah meninggal dan dalam kondisi Katolik dan ibunya katanya meninggal juga tapi sudah dalam kondisi berislam lagi gitu ya. Ya alhamdulillah lah ya, meskipun tidak dua-duanya ibunya sudah berislam gitu. Ketika tamuku itu Katolik, tentunya aku harus mengajak dia dalam diskusi-diskusi yang bernuansa Katolik gitu loh. Karena kalau aku ajak diskusi dia dalam nuansa Protestan itu nggak nyambung. Ya, itulah perlunya kita itu banyak belajar tentang apa saja. Jadi kalau kita ketemu orang dengan perspektif apa saja, kita tidak putus dalam diskusi-diskusi ringan gitu. Kalau dalam teologis ya kita belajar Yahudi, belajar Kristen, belajar. Nanti Kristen itu kan sebetulnya kalau aku sih melihatnya ada Katolik, ada Protestan, cuman nggak tahu kenapa kadang-kadang teman Katolik nggak mau disebut Kristen. Ya kita hormati lah ya. Ada macam-macam. Jadi kalau seperti aku bilang tadi karena dia Katolik maka aku mengajak dia dalam diskusi-diskusi ringan dalam perspektif Katolik gitu. Itulah yang aku maksud dakwah itu lakukan di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja yang kamu bisa. Nah, dengan kedatangan dia ke rumahku, aku ingin memperkuat ya posisi mu'alaf dia. Kalaulah dulu sudah mantap, setelah keluar dari rumahku untuk pulang, setelah mendengar diskusi dengan aku, dia akan lebih mantap lagi dalam perihal posisi mu'alafnya itu. Jadi dakwah gitu, nggak harus kamu hafal 6.236 ayat, hafal makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tafsirnya oke punya, mulai Jalalain sampai tafsir yang terkini ya, tafsir apa itu Misbah ya, baru kamu dakwah. Enggak, dakwah itu nggak begitu. Kanjeng Nabi kan bilang sampaikanlah walau satu ayat, itu bahasa metaforis, artinya sekecil apapun yang kamu tahu tentang Islam sampaikan gitu loh. Jadi hidupmu itu berguna ya kamu dakwah ya. Jadi jangan harus menjadi sesuatu yang formalitas, ustadz, kiai, ulama, itu pendakwah, berdakwah. Kalau aku enggak begitu. Islam itu enggak begitu. Cuma secara formalistik memang begitu ya, kiai, ulama, apalagi ustadz itu pendakwah gitu. Tetapi secara hakikat sebetulnya semua kita itu diperintahkan untuk berdakwah. Maka Al-Quran itu paling sering mengatakan kul itu kan katakan, sampaikan, ucapkan, jelaskan gitu loh. Kita diperintahkan untuk itu. Berapa banyak itu diksi kul digunakan dalam Al-Quran itu. Ya, nah, jadi
Nggak harus nunggu kamu jadi ustadz, jadi kiai. Nggak harus kamu hafal Al-Quran, hafal hadis, makrotnya bagus baru nantilah baru gue dakwah gitu. Jangan-jangan lu mampus nggak sempet hafal tafsir, hafal Al-Quran, dakwahnya nggak jalan gitu loh. Jadi dakwah saja, jalankan sejauh yang kamu tahu apa. Ya kalau nggak tahu ya tanya. Makanya kan aku bilang, nek nggak ngaji ngulang, nek nggak ngulang ngaji yo. Syukur-syukur kon ngaji kon ngulang. Nah itu biar Irfan yang jelaskan bahasa Jawa itu ya. Bahasa Indonesianya apa. Jadi intinya kalau nggak ngajar ya belajar. Kalau bisa ya belajar yang ngajar. Gue ini belajar yang ngajar. Jangan sudah nggak belajar nggak ngajar. Gitu ya. Oke. Karena dia Katolik, maka aku masuk dalam kerangka berpikir Katolik, ya, bukan Protestan. Nanti kalau Protestan nggak nyambung gitu, orang dia Katolik gitu. Oke, aku tanya sama dia, kamu tahu ada satu kitab, ya kurang lebihnya begini, artinya tidak pas beginilah ya, tapi substansinya begini. Satu kitab yang dia membela, yang dia pasang badan untuk ya melindungi Bunda Maryam ya dari pindahan-pindahan keji orang-orang Yahudi saat itu, yaitu perzinahan gitu. Nah, nanti aku jelaskan perzinahan dalam deskripsi Yahudi. Gitu. Dia diam aja. Maka aku jelaskan Al-Quran. Dan itu tidak dilakukan oleh Injil. Oleh keempat Injil tidak dilakukan. Baik itu Injil yang kanonik ya. Baik itu yang Matius, yang Markus, yang Lukas, dan Yohanes. Tidak dilakukan. Pembelaan terhadap Bunda Maryam tidak dilakukan. Al-Quran 6 abad kemudian ya. Jadi aku bilang gini, coba Mbak bayangkan ya, namanya Mbak Vera kalau nggak salah itu kemarin ya. Mbak bayangkan dalam tempus delicti yang 6 abad. Jadi jaraknya bukan setahun 2 tahun, bukan 100 tahun, 6 abad, 600 tahun. Tempus delictinya jauh, lokusnya juga jauh antara Israel sama Arab, ya anggap saja kita Mekah atau Mekah Madinah gitulah ya. Al-Quran di sana diturunkan via Kanjeng Nabi Muhammad. Apa perlunya dia harus membela kesucian Bunda Maryam ketika dia dituduh oleh komunitas Yahudi saat itu sebagai pezina? Apa perlunya? Dan itu tidak dilakukan oleh Injil kanonik baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Silakan Anda baca. Nanti yang paling mendekati itu adalah kisah di Lukas di pembukaannya itu. Ya itu doang gitu. Tapi Al-Quran pasang badan untuk melindungi kesucian Bunda Maryam. Ketika dia dituduh berzina oleh komunitas Yahudi saat itu. Al-Quran tampil membelanya. What happened? Ada apa? Diam dia. Dia diam dalam keheranan. Oh ya kok bisa gitu ya? Ya bisa. Sampai-sampai namanya diabadikan menjadi judul surat. Menjadi tajuk surat. Yaitu surat Maryam, surat yang ke-19. Gitu loh. Itulah Mbak sebagai bukti aku bilang. Islam ini bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang baru. Islam itu pelanjut dinullah yang dahulu. Dimulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Kanjeng Nabi Muhammad juga bukan nabi baru. Dia pelanjut dari nabi-nabi senioritasnya yang dahulu. Ya, kalau kita ambil pertengahan, Bapak Abraham, kemudian Moses, Musa, kemudian Isa, kemudian yang dikenal Yesus oleh kalian, ya, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad.
itu dalam satu garis lurus yang ada benang merahnya nggak terpisah sama sekali. Jadi kalau dulu kita hidup di zaman Bapak Abraham, kita harus mengikuti mila Abraham atau milata Abraham. Kalau kita hidup di zaman Musa, kita harus mengikuti Yahudi. Kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, kita harus mengikuti Nasrani. Itu panjang ceritanya bagaimana sekarang disebut Kristen. Itu kita harus lihat di Antioquia. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu tidak pernah memperkenalkan nama Kristen gitu loh. Karena kita hidup di akhir zaman, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita menjadi Islam. Maka ketika Mbak bermigrasi dari Katolik ke Islam, itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman aturan Islam. Jadi milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu aturan-aturan Allah dengan nabi-nabinya. Gitu loh. Ini satu garis lurus, ada benang merah, nggak terpisah sama sekali. Wah, dia mikir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Tap-tapnya jangan lupa ya. Terus kemarin itu ada yang masuk komentar dari teman Kristen tentang pergeseran aturan Tuhan dari Yahudi ke Kristen itu. Cuman aku jadi males komentar sampah gitu ya. Nggak otaknya nggak dipakai, jadi males aku. Biar teman-teman aja yang jawab itu komentarnya. Ya. Kalau ada teman-teman Kristen yang bilang sesembahannya itu sama dengan sesembahan Yahudi, itu otaknya miring. Ya. Paling pol kalau nggak miring otaknya cuma setengah tiang, nggak satu tiang penuh. Dan aku ingatkan, kalau ngaji di aku, entah kamu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ateis sekalipun, walaupun ateis kan tetap punya otak. Pasang otaknya satu tiang penuh, jangan setengah tiang. Gitu loh. Ya. Bagaimana mungkin bisa dia otaknya itu bilang sesembahan Kristen dan Yahudi itu nggak bergeser? Ya jelas bergeser. Orang Yahudi itu nggak pernah menyembah baginda Yesus kok. Jangankan posisi sebagai sesembahan, posisi sebagai nabi aja mereka tolak. Jadi coba lihat fikaku yang terdahulu. Yahudi itu tidak memberikan ruang sama sekali terhadap baginda Yesus. Beda dengan Islam, tetap memberi ruang, tapi tetap dalam batas kontrol sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai Allah. Lah kalau gini aja dia nggak tahu mau masuk comparative religion yang aku jelaskan, total goblok gue. Aku gitu itu nggak tertarik karena tidak bisa men-trigger ya adrenalin rasionalitasku untuk berpikir, males gitu ya. Biarin aja teman-teman yang jawab. Beda. Dan aku kan bilang di video itu, nanti di seri berikutnya diunggah sama itu. Yesus disembah memang disembah, cuma nanti aku jelaskan sesembahan yang mana gitu loh. Kesusu aja bantah. Kira itu airnya tolong matiin penuh nanti. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Ya. Aku jelaskan dulu, aku cerita ya, nggak nukil ke ayat karena supaya lebih santai, dan itu sudah pernah aku bahas ya. Bagaimana perspektif zina dalam Yahudi. Ya. Aku ingatkan terutama untuk teman-teman Islamku ya, dan juga untuk teman-teman Kristenku, karena kalau kalian pada gobloknya, sama-sama goblok, diskusi hancur itu diskusi. Diksi zina dalam perjanjian lama itu nggak semua dipahami secara harafiah. Zina itu juga dipahami secara metaforis. Ini pertama, saudara-saudara Islamku, jangan membahas Oholiba yang pergi ke Mesir sono itu, ya, itu secara harafiah, itu metaforis. Artinya syirik itu juga sering disebut sebagai perzinahan.
kamu menyembah Allah lain yang bukan YHWH, itu dalam perspektif Yahudi juga dianggap zina gitu loh. Jadi jangan ketika ada diksi zina itu otakmu itu hanya harafiah only. Zina sebagaimana perzinahan laki dan perempuan. Tidak begitu. Ketika seseorang menyembah Allah lain ya selain YHWH gitu ya. Ini agak repot memang jelaskan karena bagi kami sebetulnya alif lam lam ha itu proper bukan generic name gitu ya. Atau gampangnya gini, kalau kamu syirik, maka dalam perspektif Yahudi itu disebut kamu berzina. Maka sekali lagi aku ingatkan, jangan membawa peristiwa uhuli-uhuliba dalam sebuah diskusi sementara kamu memandangnya perzinahan yang harafiah. Enggak, itu metaforis gitu loh ya. Supaya kamu itu enggak diketawain orang yang ngerti ahli kitab, yang belajar Alkitab. Tapi kan Kristen juga nggak semuanya ngerti hal ini. Karena dia nggak belajar Yahudi. Akhirnya saling bertahannya dalam kegoblokan yang sama-sama goblok. Ya. Oke. Aku kasih introduction dulu dalam perspektif Yahudi. Nanti kamu bisa lihat penjelasanku di Vika yang terdahulu. Bagaimana zina itu dipandang dalam Yahudi begitu menjijikkan. Ya. Itu salah satu aib yang tidak tidak bisa dianggap remeh dan itu masih berlangsung terus sampai ke Islam yang hukumnya itu rajam gitu ya. Tapi jangan dibalik, jangan mendekati zina. Nah, itu kan yang nggak boleh mendekati, berzinanya boleh, itu kan goblok juga itu ya. Siapa ini? Oh, paket ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jenengan pun tengah jeng. Oh niki tuh ini paketnya kopi dari tante Gispati. Iya. Telepon sudah dibayar sama tante Gispati. Dapat paket kopi dari Palu. Ya. Aku lanjut sampai mana tadi? Ya. Jangan kamu baca ayat jangan dekati zina terus kamu ngomong loh kan nggak boleh kan mendekati, zinanya boleh, nggak gitu blok. Sama seperti aku jelaskan kemarin ya, Kanjeng Nabi Muhammad tuh kataman nabi ya, yang ditutupkan nabinya rasulnya nggak, masih boleh berlaku orang jadi rasul baru, nggak begitu blok. Lah kalau nabi aja ditutup sudah apalagi rasul, karena posisi rasul itu di atas nabi. Gitu loh. Sama dengan itu, mendekati kelakuan itu aja nggak boleh, apalagi melakukan. Jadi memang otak harus main, harafiah, metafora gitu loh. Terus ada umum di bawah khusus, khusus di bawah umum. Seperti kalau kita baca, diharamkan bagi kamu daging babi, terus kamu ngomong yang diharamkan itu dagingnya loh ya, sumsumnya, kulitnya itu halal, jangan begitu. Itu proses yang umum ya, mewakili keseluruhan. Umumnya dimakan kan dagingnya ya. Jadi nggak perlu di breakdown dagingnya, darahnya, sumsumnya, kulitnya, apanya lagi halal, apanya lagi haram, nggak begitu. Cukup disebut salah satu, dia sudah mewakili yang lain dan hukumnya haram. Jadi setiap apapun dari babi itu haram gitu ya. Oke, jadi gini, di perjanjian lama itu kalau kemantin baru itu ya, itu di bawah pantatnya mempelai wanita itu dikasih sehelai kain putih yang itu untuk membuktikan bercak darah kesuciannya, keperawanannya ya. Dan itu tidak sembarangan, kalau misalkan nanti nggak perawan pihak laki bisa nuntut, tapi berimbang juga hukumnya. Kalau yang laki bikin-bikin gawe-gawe kata orang Jawa, memfitnah, perawan dibilang nggak perawan gitu karena sesuatu hal, itu juga akan dituntut balik. Jadi nggak boleh sembarangan ya.
Dan itu nanti buktinya itu ditempelkan di gerbang kota. Supaya untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, karena perzinahan itu sesuatu aib yang memalukan. Jadi teman-teman Islam juga supaya tahu ya, hukum kita itu harus jujur, kita itu sebetulnya masih lebih ringan daripada hukum Yahudi, itu lebih ketat loh. Ya. Dan itu ada yang sudah menjadi lebih ringan, ada yang masih terjaga tentang zina itu terjaga ya, jangan dekati zina. Terus di Yahudi itu senggolan tidak boleh. Makanya itu yang menjadi silogisme untuk menentukan bahwa baginda Yesus itu adalah punya hubungan suami istri dengan Maria Magdalena, karena dia yang meminyaki. Meminyaki kan bersentuhan dengan kulit. Dalam Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan kulit. Mbak sini tuh. Mbak sini paketnya. Nggak boleh. Karena dia tuh bersentuhan padahal itu bukan siapa-siapanya. Maka itu kesimpulannya istrinya. Gitu. Ya. Oke. Jadi sedemikian buruknya zina itu. Terima kasih Gispati, paketnya ini soleha kita dari Palu. Dari Palu sudah sampai. Jadi nanti malam aku bisa berkopi ria kopi dari Palu, dan aku suka yang Arabica. Kalau yang Robusta terlalu berat, terlalu pahit. Ya, terima kasih Gus Pati. Terima kasih, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Gus Pati itu soleha kita dari Palu, dan dia sudah bisa dikatakan senior juga ngaji di Isra ya, di Islam rasional gitu. Matur nuwun. Oke. Oke ya, kalau kita baca kitab Lukas ya, Lukas yang awal-awal itu narasinya hampir sama dengan yang ada di Al-Quran ya. Buka kalian semua Lukas yang awal-awal ya, Lukas yang awal-awal. Itu tentang Maria dan Elizabeth. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu dilanjutkan di situ ya. Karena kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus itu selang waktunya sekitar 6 bulanan, nggak begitu jauh. Dan disinilah kita tahu bahwa Elizabeth itu masih bersanak dengan Maria, sedangkan Elizabeth bersanak dengan Harun. Makanya Al-Quran mengatakan ukta Harun, masih ada hubungan darah gitu loh ya. Mulai dari sini ya. Aku jelaskan di sini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Itu kalau kita baca terus sampai ke bawah, itu ketika Maria bertandang ke Elizabeth, istrinya Zakaria, Nabi Zakaria ya. Iya Nabi Zakaria ya, bundanya Yahya. Itu sudah hamil gitu ya. Nanti kan malaikat Tuhan kalau di sini kan datang ya, bahwa kamu akan gini ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini aku bilang Roh Kudus sudah ada, nggak nunggu abad keempat nanti baru dimasukkan dalam Tritunggal. Nanti itu topiknya yang lain ya. Terus nanti di mana ini ya? Dia hampir sama dapat informasi ya bahwa dia akan hamil ya, akan hamil. Kalau di Al-Qur'an itu jelas ya, di Al-Qur'an itu jelas bagaimana aku hamil ya. Aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah disentuh laki-laki gitu ya. Bagaimana aku akan bisa hamil gitu ya. Tapi malaikat berkata, ya gampangnya saja ini, nanti kamu baca sepenuhnya ya. Ya apa susahnya? Apakah bikin orang hamil itu harus berhubungan suami istri dulu? Gitu. Ya. Itu hampir sama itu ya. Kalau kita baca. Ya sebatas itu Injil, khususnya di Lukas, tidak ada pembelaan. Nah, nanti di Al-Qur'an aku bacakan ada pembelaan. Yang aku mengajak kalian berpikir,
Seperti aku bilang tadi, zina dalam perspektif komunitas Yahudi saat itu sesuatu yang aib, yang buruk, yang jijik, yang harus dijauhi. Tiba-tiba Bunda Maryam dapat kabar dari malaikat Tuhan, dia akan hamil. Dia akan melahirkan seorang anak. Maka sangat logis dia bilang, dia bantah, bagaimana aku akan hamil? Aku nggak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan pezina. Gitu ya. Tetapi apa kata malaikat ini dialog lepasku ya, nanti bisa baca lengkap. Dia bilang kalau di Al-Qur'an itu kan kun fayakun, jadi maka akan ya, bukan jadi maka jadilah. Jadi maka akan jadilah gitu. Nah, terus kamu bawa ke perspektif kalau kamu sendiri jadi Bunda Maryam. Kamu hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi. Jadi Bunda Maryam itu Yahudi. Makanya Yesus disunat 8 hari itu kan. Nanti itu masih berjalan terus itu syariat Yahudi. Ya, dia hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi ya yang sangat ya memandang aib yang besar sekali yang tidak bisa ditolerir, yaitu hamil. Tentunya dia berzina karena belum suami. Itu perasaan seperti apa itu? Coba. Ya pastinya Bunda Maryam ngomong, enggak, aku ini enggak berzina. Iya, tapi siapa yang mau percaya? Orang faktanya perutnya gede. Orang kan akan berpikir lurus-lurus saja, enggak terus masuk ke rasa teologis. Oh, itu mukjizat dari Allah. Kalaupun gue enggak tahu ya. Kalaupun ini ketemu Bunda Maryam yang masih perawan itu ya, perutnya gede, misalkan di tengah jalan ketemu, enggak, ini yang bikin hamil gue ini sudah ketentuan dari YHWH gitu. Kira-kira Yahudinya itu percaya nggak? Kan Yahudinya bilang, siapa lu? Kok dapat mukjizat dari YHWH? Kan mesti begitu. Jadi nggak gampang bikin orang percaya. Di tengah komunitas yang begitu ketatnya, ya mengaibkan zina. Tiba-tiba Bunda Maryam hamil. Kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria saat itu. Ya. Nah, barulah kita tahu kenapa dalam perspektif Katolik ketika menyebut Bunda Maria selalu dikaitkan dengan diksi perawan Maria. Itu aku jelaskan sama Mbak Eva, namanya Eva. Siapa kemarin namanya Siapa Dok namanya? Bundanya Angel. Veronica. Siapa? Veronica ya. Sama Mbak Veronica, sorry namanya keliru. Dia tercengang. Jadi bukan tanpa alasan dalam perspektif Katolik status keperawanan Maria itu dipertahankan. Maka kalau nyebut perawan Maria, kalau pembukaan itu ya di gereja-gereja itu kan selalu perawan Maria gitu. Karena dalam perspektif Katolik, Bunda Maryam itu termasuk dalam salah satu tokoh yang diagungkan meskipun tidak masuk ke dalam salah satu konsep Tritunggal. TikToknya lancar tuh. Berapa waktu? 3 ya, masih aman. Bunda Maryam itu tidak masuk konsep Tritunggal antara Protestan dan Katolik dalam segi oknum ya, masih sama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bunda Maryam tidak masuk, tetapi jangan lupa posisi Bunda Maryam dalam Katolik itu mendapat kehormatan, tidak sama dalam Protestan. Karena dia memposisikan diri sebagai Bunda Tuhan, bundanya Allah. Gitu loh. Cuman beda dengan kolidrian. Makanya kalau yang nggak tahu kan menyalahkan Al-Quran. Lalu goblok Al-Quran kok bisa salah. Ketika Al-Quran membantah konsep teologis ya, itu kan yang dikatakan kan, apakah engkau menjadikan ibumu dan dirimu itu bagian-bagian dari Allah. Jadi Tritunggalnya Allah, Bunda Maryam, Yesus, Roh Kudus tidak masuk. Nah itu kan yang Kristen-Kristen yang nggak tahu urusan sekarang kan protes dan menyalahkan Al-Quran. Ya lu goblok.
Itu yang dihadapi Al-Quran dalam konteks saat itu adalah sekte kolidrian. Kalau kolidrian itu memasukno Bunda Maryam dalam konsep teos. Kalau di Katolik memang tidak masuk dalam konsep teos, tetapi memberikan penghormatan yang ketinggi terhadap Bunda Maryam. Untuk menggaransi kesucian Bunda Maryam itu maka dikatakan perawan Maria, perawan Maria, perawan Maria. Gitu loh. Oke, nanti baca sejarah tentang bagaimana perkembangan Kristen di Mesir sana ya, tentang kolidrian itu. Jadi yang dikomentari Al-Quran itu sektenya kolidria. Makanya Tritunggalnya beda, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Putra, dan Ibu Maryam. Gitu loh. Nah, aku ulangi lagi, dalam Protestan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bunda Maryam ya nggak begitu ya biasa gitu ya. Lain dengan Katolik, meskipun tidak masuk dalam konsep teos, Bunda Maryam mendapatkan posisi penghormatan yang tinggi. Makanya kan lukisan-lukisannya itu selalu ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum aku jelaskan ke Al-Qur'annya, bagaimana Al-Qur'an tampil menjadi pelindung ya terhadap kesucian Bunda Maryam, kita lihat dari perspektif Katolik dulu. Aku ndak tulis ya supaya kita lebih santai aja lah, lebih rileks, karena memang ini perspektifnya dari diskusi lepas ya. Cuman kan ketika aku mau syuting, aku panggil kira itu Mbak Veronikanya belum siap. Dia bilang nanti aja Pak, kalau di rumah saya siap gitu. Ya mungkin ya. Aku maklum lah ya, wanita itu kan selalu ingin tampil perfect gitu ya. Dari segi tampilan mungkin mau bersolek dulu atau enggak tahu lah aku ya. Tapi menurutku kemarin juga sebetulnya sudah perfect. Dia berkerudung dia. Bunda Maria juga kan berkerudung. Jadi menutup aurat, enggak sembarangan diumbar gitu. Ya aku karena dia tamu, aku harus menghormati tamuku, dia nggak mau disyuting. Terus aku tawarkan, aku rekod suaranya aja ya. Dia tetap nggak mau, ya sudah. Akhirnya kita diskusi lepas tanpa dokumentasi apapun, baik itu video maupun audio gitu ya.